Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini nanti sampai jam 15 ya adalah hanya melihat video saja karena Pak Jenal akan membedah ya soal praktek kejuruan atau uji kom tetapi menggunakan virtual ya. Pak, bagaimana apakah nanti uji kom aslinya menggunakan virtual? Tidak ya. Uji kom aslinya menggunakan Mikrotik routerbot ya, routerbot. Tapi router OS-nya mah sama ya, router OS. Baik, sebelum ke praktek, ini adalah soalnya ya yang paket 2 2025 kemarin. Yang kemarin bulan April ya dilaksanakan. Nah, seperti ini IP client 200 plus absen, artinya misalnya kalau RAPA itu absennya nomor 2 berarti 192.202.10.2/24, paham ya gitu ya. Oke, nah ini soalnya sebagai seorang network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi. Tugas Anda adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan peralatan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Nah ini, ya maksudnya ini. Harus ada PC atau laptop, smartphone. Smartphone ini digunakan untuk mengecek ya jalur WiFi. Tetapi nanti di sini tidak menggunakan wireless ya, tapi menggunakan jaringan kabel semua karena virtual. Di virtualnya nggak ada fitur wireless. Kemudian WiFi routerbot. Nah ini WiFi routerbot sudah tahu ya. Ya ini WiFi routerbot RB berapa? 941 ya. 9 versi 9, 4-nya ada 4 port, satunya satu wireless. Maksudnya itu ya. Kemudian crimping tool RJ45, artinya sudah ada kabelnya ya. Nanti pas ujian itu sudah ada, nanti disiapkan apakah masing-masing ujian praktek dulu ngerimping. Ya, upamanya Ilham ujian uji komnya ini bikin ya kayak gini sampai di testing connect semua. Nah yang benar itu untuk digunakan bisa jadi seperti itu. Tapi nanti ya. Kabel tester sudah tahu kan kabel tester ya. Nah ini ya saya jelaskan lagi. Namanya kabel tester, ada indikatornya 1 sampai 8. Kalau itu yang straight ya, yang lurus. Kalau cross nyalanya gimana? 1 3. Ya, kalau secara teori nanti tinggal gampang aja. Yang penting bisa kan? Ya, yang satu orange white orange, kemudian green white, blue white, kemudian green setelah itu blue white sama blue. Nah, yang kalau cross berarti di sananya apa? Green white, green, orange white, kemudian blue white, kemudian green brown white, brown gitu kan? Ya. Tapi kalau misalkan strike mah yang awalnya orange, yang sananya orange white sama-sama. Pak, apakah ada indikator enggak mau warna coklat dulu? Ya silahkan, bebas. Ini mah hanya aturan secara internasional seperti itu. Dan pada akhirnya mah yang penting connect. Apakah yang biru dulu dari awal gitu. Kan kita harus punya standar patokan. Nanti kalau dunia ini tidak ada standar, nanti orang punya prinsip seperti ini nanti kacau ya. Tapi pada akhirnya mah yang penting ada TX dan RX. Jadi ada kabel itu yang sebagai upload, download ya. Ada sebagai stabil listrik. Ya, fungsinya kabel itu begitu ya. Ada TX, RX. Sudah tahu belum TX, RX yang mana? Sudah dijelaskan? Nih, ya. TX, RX, kabel UTP. Ya, nggak apa-apa ya. Googling aja.
TX itu transmit, pin-pin ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kalau RX, pin-pin berfungsi untuk menerima sinyal data dikirim oleh perangkat lain. Jadi hub duplex ya. Jadi ada yang ngirim, ada yang nerima gitu ya. Si kabel tuh kayak gitu ya. Nah, terkait kabelnya yang mana? Nah, coba di sini dari webnya siapa ini? Padepokan IT ya. Nih. Nah, TX itu yang orange ya, orange white ya. Kalau yang RX yang green ya. Kalau TX itu apa? Mengirim ya. Jadi kabel untuk mengirim data itu warna, kalau di standar itu warna apa? Putih oranye. Kemudian yang menerima putih hijau saudara-saudara ya. Ya, gitu ya. Pin TX plus yaitu pin transmit kutub poin positif dan pin B TX min yaitu kutub negatif. Jadi ada yang menerima secara positif, ada yang mengirim secara positif, ada yang mengirim secara negatif. Ya, begitu ya. Oke, begitu ya. Oke. Nah, itu ya. Kita kembali lagi, kita bukan membahas kabel. Kemudian kabel UTP, konektor dan koneksi internet. Jadi harus ada internetnya. Karena ini menggunakan internet. Nah, sebelum itu kembali ke topologinya. Nanti dibutuhkan saudara-saudara 2 router. Satu router digunakan untuk LAN. LAN itu apa? Local Area Network ya. Lokal menggunakan kabel ya. Berarti nanti ada satu mikrotik menggunakan kabel. Ini tetap ke sini sama ke internet. Ada mikrotip yang digunakan untuk nirkabel. Nirkabel itu apa? Tanpa kabel atau wireless ya. Internetnya sama ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini saudara-saudara, ini umpamanya router ya. Ini router RA, router A, router B ya. Kemudian ini saudara-saudara, itu kalau misalkan ada gambar apa? Ada gambar tadi switch itu ya ibaratnya switch yang digunakan di lab ya. Nah, ini internet. Ini menggunakan ETH 1 ya. Nah, kalau nanti di virtual ini menggunakan ETH 2 ya, karena saya virtual ya. Saya virtual, jadi fokusnya virtual ETH 2 karena ETH 1 nanti untuk host ya. Kemudian ada juga nanti salah satu ini juga klien ya. Nah, ini fokus kita ke virtual. Ini klien Windows ya. Windows, ini juga klien Windows. Nah, kemudian gambarnya dari sini jaringan lokal kabel, di sini ada proxy ya. Di sini ditanamkan proxy server. Kemudian menggunakan dynamic routing. Di sini kalau agak pusing nggak apa-apa ya. Nanti juga Anda akan paham ya.
dynamic routing menggunakannya nanti OSPF ya. Jadi nanti dari gambar dulu bisa ke gambar ya. Kemudian router B ke internet statik. Nah, ini ke sini ya. Kok nggak ada gambar ya? Ini static routing. Kemudian jaringan nilkabel ini DHCP ya. Sudah selesai seperti ini ya, seperti ini ya. Nanti ini DHCP client. Ini juga sama DHCP client. Ke sini DHCP server. Ini enggak static IP. Static IP ke bawah mah coba. IP jaringan LAN ini ya. Jaringan apa? Jaringan klien ini ya. Jadi IP klien tuh udah ditentukan. Berarti kalau IP klien ditentukan, berarti saudara-saudara adalah apa? Berarti menggunakan itu. Ke gambar ya? Jadi Anda mau bikin bangunan, minimalnya Anda buka apa? Arsiteknya kayak gimana? Oh, gambarnya kayak gini, gerbangnya di sini, pintunya di sini. Nah, kamu juga saudara-saudara sebagai administrator jaringan itu minimal Anda lihat tuh topologi terkait kamu nyeting jaringan yang ikut topologi gitu nggak? Jadi bukan Anda nyeting nanti nyesuai, bukan nanti lihat topologi, bukan. Jadi topologi itu bagi seorang admin jaringan menjadi peta gitu ya, saudara-saudara. Paham nggak? Misalkan Hani ini mau ke Cirebon, itu Google Map-nya itu udah ketahuan. Kalau misalkan naik umum dari sini naik bus Cirebon, dari Cirebon nanti turun kemana, dari sana turun kemana, kita lihat itu aja Google Map gitu ya, sama transitnya di mana. Nah, kalau sudah Google Map-nya jelas, nanti akan sampai tujuan. Nah, saudara-saudara juga sama. Yang penting apa? Yang penting topologinya paham, nanti insya Allah paham. Nah, kita sekarang prakteknya. Sekarang bikin router A dulu ya. Buat router A. ISO-nya adalah Mikrotik. Bentar, ada di bagian saya simpen ya di mapel ASC tadi udah itu ya, udah di copy. Nah, order ini 64 ya. Selesai. Perhatikan yang paling krusial untuk men-settingnya adalah di bagian jaringan ya. Di bagian jaringan, kalau penyimpanan sudah di bagian jaringan itu yang pertama ya. Pertama, saudara-saudara, adaptor hanya host. Nah, ini fungsinya agar bisa di remote oleh Winbox. Jadi kalau adaptor satunya nggak bisa di remote oleh Winbox. Kemudian adaptor 2 kita nyalakan atau fungsikan. Ini adalah
eh adaptor terbridge. Bridge-nya dari mana? Dari internet. Internetnya kita kan dari sini ya. Saya dari wireless, kalau Anda nanti dari kabel gitu ya. Dari kabel. Ngerti nggak bridge? Bridge itu jembatan, saudara-saudara, begini. Bentar. Jadi bridge itu, ini misalkan ini ya. Ini A. Ini B. Untuk A dan B itu terhubung, bisa menggunakan bridge. Nah, ini bridge. Bridge itu penghubung. Nah, konteksnya di virtual, Pak Jenal tuh punya internet dari wireless ini. Tapi umpamanya laptop Pak Jenal tuh A ya. Tapi pengen dihubungkan ke B. B itu apa? B itu adalah virtual box, ingin masuk ke dalam apa? Jaringan yang ada di virtual tuh. Ini kan masuk ke dalam. Nah, makanya di bridge. Biar jaringan yang ada di luar dan ada yang nanti di dalam itu sama terhubung. Paham nggak IP-nya tuh? Ketangkap nggak atau terlalu cepat? Nggak apa-apa ya. Ini agak bertahap. Nah, adaptor 3 dihubungkan kepada mana? Jaringan internal. Jaringan internal ini nanti yang akan masuk ke sini, saudara-saudara, ke sini. Ya. Ke sini. Ini jaringan internal. Jadi, kalau ada 3 ETH itu ya, ETH 1 digunakan untuk apa? Host only. Nah, ini ETH 3 internal. Ya, ETH itu digunakan untuk internal. Internal. Nah, ini jaringan internal. Inet client Windows. Client Win aja ya. Ya, artinya dah oke. Lan? Enggak ya. Ini makan virtual ya. Nah, nanti kalau di itu, nah ini baru router. Kita tambahkan kliennya. Client Windows A. ISO-nya kita pilih. Bukan. Lainnya ini Windows tapi ininya XP ya. Windows XP 64 apa ya, XP ya. Selesai. Nah, yang harus diperhatikan di bagian pengaturan, ini agak cepat nggak apa-apa, nanti tinggal lihat videonya aja. Di bagian jaringan Anda hanya cukup jaringan internal saja. Nah, nanti dikonekkan ke jaringan client Win. Artinya client Win ini yang akan masuk ke router. Sampai sini paham ya? Oke. Ini baru menyediakan router A. Sekarang menambahkan router B. Router B itu apalagi? Mikrotik lah. Lagi mikrotik. Nah, router B itu persis ya, sama ya. Persis sama, nanti bedanya di bagian jaringan ini sama apa? Adaptor hanya ini bridge WiFi ya. Kan nanti kan ada dua ya. Kan saya nanti kalau di kamu berarti bukan WiFi, berarti jaringan LAN. Nah, ini jaringan internal. Jangan ke Win ya. Bikin lagi baru ya. Namanya client Win
Win B gitu ya. Oke. Nah ini boleh di-clone atau buat baru aja deh ya. Ini Windows B ya. ISO-nya ini XP. Nah, okay. Nah ini pengaturannya Windows B itu, saudara-saudara, di bagian jaringan ini kemana? Internalnya klien B gitu ya, paham ya? Oke. Nah nanti di virtual tuh ada segini, saudara-saudara, ada router A, router B, Windows B, seperti halnya ada di sini ya. Router A ini Windows A ini. Kamu jangan terpaku sama Ujicom, ini adalah virtualnya ya, versi virtual. Oke, sekarang jalankan satu-satu saudara-saudara, kita jalankan yang routernya dulu. Oke, cara meninstallnya begini, jalankan. Nah, Anda minimalnya bisa mendapatkan skenario ini aja dulu ya. Terkait install kayak gitu mah gampang lah ya. Tunggu menghidupkan, ini lumayan agak lama ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda bisa di maximize, diperbesar. Nah ini pertanyaannya, untuk menginstal semua, select space dan A. Bentar, ke sini dulu. Space, select A. Select A itu untuk semua ya, diinstal. Kemudian press I untuk install, press I di keyboard ya, I. Apakah untuk melanjutkan? Y. Terus ini lagi nginstal, ada presentasinya ya. Kecil ya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi hari ini nggak praktek, nontonin aja nggak apa-apa ya. Prakteknya kapan? Senin depannya lagi. Karena besok itu bagian di kelas. Kalau di kelas itu materi teori ya, praktek. Prakteknya setiap hari Senin. Ya jadi mohon maaf lah ya. Terus bagaimana kalau ada jam kosong tidak digunakan, Anda boleh praktek yang ini. Kalau nggak dipraktek-praktekkan ya kapan ingetnya ya. Jadi sekolah itu harus, kalau bisa harus berdarah-darah ya. Harus bisa. Kalau belum pusing ya belum apa-apa. Yang dipikirin jangan Roblox terus ya, Rapa ya. Perlu diperhatikan, ini akan lama ya. Proses nginstal Windows-nya juga itu hampir 40 menit. Nginstal Windows-nya. Ya nggak apa-apa, belajar ya. Nanti saya cobain satu ya. Kesananya Anda tinggal ngikut ya. Tinggal coba. %80 ya, baru 80%. Nah, pertanyaan, Pak, apakah router OS yang di sini dengan yang di sini sama? Sama.
Kalau ini namanya router bot, di router bot ini ada OS-nya. Sistem operasinya sama dengan yang ini. Hanya ini mah berbentuknya OS-nya saja, ya, paham ya? Gitu. Lagi ngisam. Nah, perhatikan ini yang agak lumayan ya. Ketika sudah ada press enter, Anda ini harus di unmount. Nah, klik di sini ya, bagian CD ini, klik kanan, singkirkan disk dari drive virtual. Karena kalau misalkan nggak di unmount, itu akan nginstal kembali ya. Jadi CD-nya harus dilepas gitu ya. Marsa, lagi apa? Ya, lagi install. Yang belakang lagi apa itu? Nah, ini sudah ada ya, saudara-saudara. Ini sudah bisa login. Double klik aja. Admin. Passwordnya tanpa password, itu kan? Apakah punya lisensi? No, kan? Gitu ya. New password, bikin satu nggak apa-apa. Enter satu, enter. Nah, ini udah kayak gini ya. Pak, bagaimana sih? Itu kan Celi, bagaimana bisa nggak menggunakan Winbox? Bisa, saudara-saudara. Karena tadi sudah menggunakan host only adapter, maka sudah bisa di remote oleh Winbox. Nah, cari OS-nya. Ini kan banyak di sini Mikrotik. Kita menggunakan Mikrotik yang X86 ya. Kalau ini kan punya sekolah nih. Ini CCR, beda lagi. X86. Nah, ini sudah ada dalamannya ya. Nah, kita pertama sistem identity kita bikin identitas dulu. Router A ya. Router A. Nah, kita kembali ke soal. Nah, ini ya, dari nomor ini nih. Halo. Nih yang jaringan internet ya. IP router A sesuai dengan yang diberikan ISP ya. Nah, berarti kalau sesuai dengan IP berarti IP DHCP client. IP DHCP client tambahkan yang termasuk ke klien yang header berapa? 2. Karena satu itu apa? Host only adapter. Host only adapter itu fungsinya untuk nge-remote ke sini ya, ke Windows. Sedangkan 2 tadi yang di bridge gitu kan? Oke. Nah, sampai mencari ya di mana
Nah, ternyata sudah nih, sudah dapat IP-nya ya, saudara-saudara ya. Nah, ini saudara-saudara sudah dapat IP. Dan kalau sudah bond artinya sudah dapat IP. Oke, untuk yang ini saudara-saudara selesai. Router B belum. Kemudian di bagian ini tuh ngurusin apa lagi? IP router B. Nanti dulu lah ya, kita fokus ke A. Ini ngurusin yang router B. Sekarang dynamic routing. Ini harus semua routernya. Yang ini aja deh. IP LAN client ya, yang ini 10.2. Itu yang kliennya, berarti yang di atasnya 10.1 bos ya. Ke sini IP address tambahkan 192.168.200 absen 1 ya, tik 1/24. Interface berapa? Yang ke bawah 3. Apply aja. Nah, nanti yang Windows-nya 201.2. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini internet sesuai diberikan ISP. Nah, sorry. Nomor 4, gateway. Sesuai yang diberikan ISP, ini langkahnya seperti ini, saudara-saudara. IP, firewall, NAT, tambahkan SRC NAT, source NAT, out interface-nya, Ethernet keberapa yang connect ke internet? Ether 2 karena diberi sesuai DHCP client. Actionnya apa? Masquerade. Oke. Nah, coba ping di terminal. Ping ke 88 connect internet. Paham ya? Oke, berarti soal yang gateway selesai untuk A ya. Nah, sekarang ini harus ada kliennya ya, saudara-saudara. Untuk klien ini bisa di minimize. Kembali ke sini, Windows A-nya harus diinstal. Mulai. Dan install Windows itu memerlukan sekitar waktu 30 menit ya. Jadi hari ini nggak praktek, lihatin Pak Jenal aja. Bahaya ini. Ada istri. Catatan seorang istri. Aduh, telepon lagi. Untuk Windows ya, nanti dilanjut ya, install Windows ya.